Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Di video kali ini kita akan sharing tentang tata cara memberikan kosakata. Tentunya di awal itu ada salam, kemudian setelah itu nanti kita bisa murojaah mufrodat yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian setelah itu ada kalimat pembuka sebelum kita memberikan mufrodat yang akan datang, yaitu hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita juga meminta kepada anak untuk mendengarkan mufrodat yang akan kita berikan secara seksama. Lalu kita ucapkan mufrodat tersebut dengan jelas dan bisa beberapa kali. Setelah itu nanti kita akan meminta kepada anak untuk mengulang bersama-sama mufrodat tersebut. Setelah itu selesai, baru nanti kita pilih beberapa orang untuk mengucapkan mufrodat yang sudah kita berikan tadi. Kemudian bagi yang bisa menyebutkan dengan benar dan tepat, maka kita berikan apresiasi. Berikutnya setelah itu selesai, kita menunjukkan arti dari mufrodat yang kita berikan tadi. Bisa itu berupa misalnya diperlihatkan gambar atau mungkin ada bendanya. Kalau tidak ada keduanya, maka bisa kita artikan. Nah, itu selesai untuk mufrodat yang pertama. Untuk mufrodat yang kedua, bisa diulang dari cara ketiga tadi sampai nanti ke 8. Kalau itu selesai, maka terakhir nanti kita akan adakan evaluasi. Oke, baik. Mari kita coba praktekkan sedikit. Di awal nanti kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ucapkan Sobahul khair. Nah, nanti mereka akan menjawab dengan Sobahun nur. Karena di pagi hari ya. Kemudian nanti kita tanya kabar mereka. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Lalu mereka bisa menjawab dengan Alhamdulillah nahnu bil khair. Nah, seperti itu. Nah, tadi setelah selesai salam dan kita tanya tentang kabar, sekarang kita akan melakukan murojaah dulu. Murojaah mufrodat yang telah lalu. Sebelumnya kita katakan qabla an nabda nuridul murojaah. Sebelum kita mulai, kita murojaah. Nah, ya. Lalu kita tunjukkan gambarnya, misalnya. Mahada, apakah ini? Atau madalika, apakah itu? Jadi tergantung nanti bendanya di mana. Kalau di dekat ustadz atau ustadzah berarti hada. Kalau jauh berarti dalika. Ini untuk mudzakkar, untuk kata mudzakkar. Mereka menjawab hada maktabun kalau pertanyaannya tadi mahada. Tapi kalau pertanyaan madalika, maka jawabannya adalah dalika maktabun. Kemudian misalnya yang kedua, mahadihi atau matilka, tergantung tadi bendanya di dekat kita atau jauh. Kalau dekat dengan hadihi, kalau jauh dengan tilka. Ini untuk kata muannas. Jadi mereka menjawab hadihi mirwahatun. Atau misalnya jauh, tilka mirwahatun. Ini adalah kipas angin. Kalau dekat, kalau jauh itu adalah kipas angin. Nah, seperti itu. Nah, jika kita rasa murojaah sudah cukup, maka kita lanjutkan ke kalimat pembuka atau istilahnya adalah muqaddimah. Jadi kita bisa menyebutkan al-yaum insyaallah sa'utikum mufradatain. Al-yaum insyaallah sa'utikum mufradatain. Jadi artinya hari ini insyaallah saya akan memberikan kalian 2 kosakata. Berikutnya, memerintahkan anak untuk mendengarkan apa yang kita ucapkan. Isma'u. Dengarkanlah. Nah, jadi itu perintahnya kepada mereka. Isma'u. Setelah itu, baru kita mengucapkan kosakata atau mufradatnya. Misalnya contoh.
Jidarun. 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 Kita bisa mengucapkannya beberapa kali. Nah, setelah itu kita meminta kepada anak untuk mengulang secara bersama-sama. Jadi kita perintahkan kepada mereka, qulu mithlama aqul. Qulu mithlama aqul. Sebutkan seperti yang saya sebutkan, atau sebutkan seperti yang ustadz atau ustadzah sebutkan. Lalu kita bilang jidarun, mereka ikut jidarun. Nah, jidarun, jidarun. Itu bisa diulang beberapa kali sampai dirasa cukup. Setelah dirasa cukup, mengulang secara bersama-sama, lalu kita bisa meminta kepada anak untuk mengulangnya secara perorangan. Jadi kita bisa tunjuk satu persatu untuk mengulang. Caranya, kalau yang kita tunjuk adalah waladun atau anak laki-laki, maka ya fulan. Jadi siapa namanya? Misalnya namanya Azka, ya Azka. A'id, ulangi. Nah, gitu. Ya Azka, A'id. Ya fulan, A'id. Kalau laki-laki. Kalau dia bintun atau perempuan, maka misalnya ya fulana. Kalau misalnya namanya ya Azkia, A'idi. Sama maknanya ulangi, tapi ini untuk perempuan. A'idi. Nah, seperti itu. Setiap anak yang kita tunjuk dan dia bisa menyebutkan mufradat itu dengan baik dan benar, maka kita apresiasi. Misalnya dengan cara ahsanta. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuannya ahsanti. Atau mungkin bisa dengan kata mumtaz atau tamam. Ustaz-ustazah, jika dianggap sudah cukup dalam pengulangan mufradat yang baru tadi, maka ini saatnya kita menunjukkan arti dari mufradat tersebut. Nah, misalnya yang kita kasih mufradatnya hari ini adalah jidarun. Maka bisa kita ucapkan, idzan ma makna jidar? Ma makna jidar? Jadi apa arti jidar? Apa arti jidar? Atau mungkin seperti ini. Man ya'rif mana jidar? Man ya'rif mana jidar? Siapa yang tahu arti jidar? Siapa yang tahu arti jidar? Nah, jadi mungkin dari anak-anak kalau ada yang tahu, mereka angkat tangan, dan persilahkan. Kalau benar alhamdulillah, kalaunya belum benar ya tidak masalah. Nanti kita yang akan memberitahukannya. Bisa dengan foto atau gambar, atau mungkin bendanya ada di sekitar kita. Nah, jika tidak ada keduanya, bisa saja kita beritahu dengan menyebutkan arti dari kalimat tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru kita ucapkan kembali. Nah, jadi seperti yang di awal tadi, qulu mithlama aqul. Jidarun. Jadi beberapa kali supaya mudah-mudahan itu bisa melengket di otak mereka. Nah, setelah semuanya selesai, mufradat pertama, mufradat kedua, baru kita akan adakan evaluasi. Evaluasi untuk mufradat yang hari ini ya. Nah, jadi misalnya kita tunjuk satu orang, ya siapa misalnya, terserah mau laki-laki atau perempuan seperti cara yang tadi. Kalau laki-laki misalnya ya fulan atau ya fulana, siapa saja. Ma hadhihi, ma tilka. Nah, ini untuk yang kalau mufradatnya nanti muannas. Apakah ini? Apakah itu? Misalnya kita perlihatin gambarnya. Ma hadhihi. Kalau dekat, kalau jauh, ma tilka. Atau misalnya kalau kalimatnya itu adalah mudzakkar, maka kita sebutkan ma hada. Kalau dekat, kalau jauh, ma dzalika. Nanti mereka akan jawab hadhihi wa tilka wa misalnya.
hada, dzalika, dan sebagainya. Atau mungkin misalnya kita panggil, ya fulan, mada taqulu arabiyatan dinding. Misalnya. Ini untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya seperti tadi, ya fulana. Siapa namanya? Mungkin. Ini perbedaannya sedikit saja. Kalau laki-laki takulu, maka kalau anti takulina. Mada takulina arabiyatan dinding. Ya fulana, mada takulina arabiyatan dinding. Nanti dia, kalau dia tahu, dia ingat, maka dia akan jawab jidarun. Seperti itu. Jadi kurang lebih artinya adalah apa bahasa Arabnya dinding. Itu dalam, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah mungkin itu yang dapat kita sharing dalam video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti insya Allah akan kita evaluasi berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.